Pemirsa delegasi, saat ini kita di studio Horas Medan. Kita coba mau berbincang-bincang perihal peringatan Hari Ulos tahun 2023. Baik pemirsa, pada saat ini kita kedatangan tamu istimewa. Saat ini ada seorang notaris yang cukup terkenal karena beliau giat dalam kegiatan notarisnya, yaitu Ibu Sinta Mauli Agnes Tamba SH MKM. Selamat datang Bu di kantor kita. Selamat datang untuk kita semua. Baik. Juga di sini hadir narasumber kita, Wakil Ketua Umum Komite Masyarakat Danau Toba, Insinyur Mandala Saturnip SH. Selamat datang Pak. Ya, Horas, selamat datang, selamat sore untuk kita semua. Baik, pemirsa delegasi, kita juga perlu tahu sebenarnya siapa sih Ibu Agnes Tamba ini, Sinta Mauli Agnes Tamba ini, yang selama ini punya profesi adalah notaris dan PPAT di Kabupaten Samosir. Namun di tengah kesibukannya beliau juga adalah seorang giat di Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah IPPAT di Tapanuli Raya yang membawai wilayah Kabupaten Samosir, Umbangan Sudutan, Kabupaten Toba, dan Kabupaten Kaur. Benar Bu? Iya benar. Nah, selain dia giat di kegiatan profesi, dia juga seorang ketua DPD Komite Masyarakat Danau Toba Kabupaten Samosir. Nah, pada saat ini kita coba ingin tahu gali lagi seperti apa kegiatan KMDT Kabupaten Samosir. Bu, kita panggil Bu Agnes ya, atau Bu Sinta ini? Anaknya Ibu Sinta. Baik Bu Sinta. Bu Sinta, kita mendengar dalam pemberitaan sebelumnya bahwasanya KMDT Kabupaten Samosir akan melakukan suatu perhelatan peringatan Hari Ulos Nasional tahun 2023 di sana. Seperti apa, boleh disampaikan? Oh, boleh. Sebelum sampai ke sana, kita sampaikan juga ya kegiatan KMD itu sejak kita dilantik bahwa sudah banyak yang kita lakukan di Samosir, walaupun sebenarnya belum booming sekali ya. Namun pada tahun ini juga kita lakukan mengenai penyuluhan hukum tanah. Hukum tanah. Iya, bersinergitas dengan pemerintah dan juga seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Samosir bersama pemerintah setempat yang didukung oleh Bapak Bupati Samosir. Lalu ini akan direncanakan pada tanggal 28 Oktober ada kegiatan yang kita lakukan secara nasional yang dipusatkan di Samosir, yaitu tentang Hari Sumpah Pemuda. Lalu selanjutnya kita akan adakan Hari Ulos. Artinya dipadukan ya, kegiatan itu dalam satu momen ya. Iya, selesai upacara nanti kita juga melakukan upacara. Lalu langsung setelah itu pembukaan lah, karena dalam kegiatan itu kan ada nanti pameran ulus dulu. Oh, gitu. Iya, bukan ulus sekarang ini tenun langsung itu kita pamerkan, tidak. Ada jenisnya sekitar 100 nanti akan kita pamerkan di lokasi yang dilaksanakan di miniatur Kampung Batak di Pantai Pis. Kok bisa memilih Pantai Pis itu? Ada alasan tersendiri atau latar belakangnya gitu? Iya, kebetulan kami sering ke sana nongkrong ya. Ya. Di situ kita lihat ada miniatur 10. Iya, 10 dia miniatur Batak yang dibentuk oleh satu keluarga masyarakat, mereka 1 orang. Jadi dia ada padapan 5/5 gitu ya. Lalu di tengahnya itu ada jalan. Dan juga di sana juga ada sirapege, ayam yang diramu dia sehingga enak dia kalau kita makan ya. Mungkin belum pernah makan ya. Berarti ciri khas dari kawasan itu ya? Iya. Jadi miniaturnya ada juga sirapege-nya di situ. Sehingga dulu kami di sana kita lihat lokasi itu memang pantai ya, tapi pengunjungnya sepertinya masih sedikit. Lalu kita menyentuh, kalau kita lihat di Parbaba kan sudah sangat ramai. Ya. Kalau kita lihat Batu Boda sudah, dan pantai-pantai seputaran daerah mulai Pangururan sampai Semanindo. Lalu menyentuh hati kami sebagai KMDT, ya udah, kalau misalnya ini aja kita angkat sehingga perhatian masyarakat dan juga pemerintah diperhatikan pantai ini. Nah, jadi di situ kita lakukan, makanya kita membuatnya di situ. Jadi dengan kegiatan peringatan Hari Ulos dan Sumpah Pemuda itu dengan sendirinya juga mendukung pemerintah untuk mengangkat potensi wisata di PIS itu sendiri ya Bu? Iya benar ya. Jadi di situ ada dia
joglo-joglo gitu, joglo-joglo ada dibuat dekat pantai, cuma memang harus kita perbaiki lagi tentang lokasi tersebut. Makanya kita ajukan di sana tempat, sehingga pada kami semuanya, panitia dan beserta seluruh anggota mengiyakan. Dan juga kita minta juga ke Dinas Pariwisata ya dan PU biar itu nanti diperbaiki lah sebelum acaranya. Saling mendukung ya. Saling mendukung ya. Biarkan itu bisa lancar dan kawasan itu juga bisa terekspos ke publikasi ke umum bahwasanya ini layak loh dikunjungi seperti itu. Iya betul. Kira-kira Bu, persiapan yang sejauh ini sudah seperti apa Bu? Kebetulan kita baru 2 hari lalu ya kami kumpul di tempat itu, segala sesuatunya sepertinya udah hampir 75%. Wow. Iya, memang tempat itu belum disentuh. Kita harapkan di minggu depan ini akan disentuh dari PU biar itu diperbaiki, ditimbun sehingga pada tanggal nanti 28 dia udah keras dia tanahnya di dalam. Seperti itu program kita. Baik, kita coba beralih dengan Wakil Ketua Umum KMDT. Nah, di sini Bapak Mandarasa sudah mendengar bahwasanya ada perwakilan dari Kabupaten Samosir yang melakukan program kegiatan yang notabene ini akan menjadi kegiatan yang bersinergi dengan pusat. Kira-kira seperti apa tanggapan Bapak dengan kegiatan KMDT Kabupaten Samosir? Baik, selamat sore untuk kita pemirsa semua dimanapun berada, terutama kepada seluruh pengurus KMDT dan anggota di seluruh provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia yang sudah terbentuk. Sore hari ini atas izin Ketua Umum DPP KMDT Bapak Edison Manurung, kita selaku tuan rumah Sumatera Utara dalam rangka persiapan atau perhelatan dalam Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, bahwa salah satu kabupaten yang membuat kegiatan Hari Ulus di Kabupaten Samosir, yang mana ini Ibu Sinta Tambas sebagai Ketua KMDT di Samosir sebagai tuan rumah perhelatan dalam rangka Hari Ulus, bahwa itu adalah bagian dari program KMDT. Seiring dengan kegiatan itu, bahwa DPP juga memprogramkan ini di beberapa daerah di kabupaten kota, terutama di kawasan Danau Toba. Nah, ini kita harapkan juga bahwa Kabupaten Toba, Simalungun, Dairi, Karo, Kumbang Asundutan supaya juga ikut bersama-sama nanti dalam memeriahkan Hari Ulus, di mana Kabupaten Samosir sebagai tuan rumah. Jadi menunjang itu juga nanti di tanggal 27 Oktober dalam rangka Sumpah Pemuda kita juga akan mengadakan FGD. Nanti ada pembicara Pak PJ Gubernur Sumatera Utara dan beberapa rektor dan guru besar. Kita rencanakan akan dilaksanakan di Aula Teknik Rizal Nurdin di tanggal 27 Oktober. Di 28 Oktober itu nanti secara nasional akan kita selenggarakan Hari Ulus itu di Kabupaten Samosir, di mana KMDT Samosir sebagai tuan rumah. Kita plus KMDT Kabupaten Samosir yang dipimpin oleh Ibu Sinta Tambah. Saya kira itu. Jadi Bu, kembali kita coba lebih jauh mengenai peringatan Hari Ulus. Sejauh ini yang Ibu mau pahami seperti apa sih Ulus itu sendiri menurut pandangan Ibu selaku orang Batak juga gitu? Iya, saya akan mencoba ya menyampaikan apa yang saya tahu tentang Ulus, bahwa Ulus ini kan adalah hasil tenun dari para penenun yang ada khususnya di Batak, bukan hanya di Samosir saja ada penenun untuk Ulus ini ya. Ada mungkin kabupaten lain juga, di mana Ulus tersebut adalah melambangkan kasih sayang antara orang tua dan anak, lalu juga menghangatkan badan. Makanya kalau kita memberikan Ulus kepada orang, asa ras daging Pokemon katanya kita uluskan gitu ya, itu artinya. Lalu ini digunakan juga yang fungsinya adalah pada tatanan adat kita, mulai dari mengandung, bahwa sudah dikasih 7 bulanan ada Ulus ya, sampai dia lahir terdidi dikasih lagi Ulus, sampai dia mau married anak ini ya, anak ini
anak kita yang kita kandung sampai nanti kawin, sampai semuanya, sampai sepertinya seterusnya memang ada ulos. Sampai meninggal. Iya, sampai meninggal. Jadi sampai meninggal ada ulos. Ulos itu macam-macam jenisnya, untuk yang misalnya meninggal apa, perkawinan juga gitu kan, sama surut apa, sama ini apa gitu. Jadi itu saya pikir mengenai ulos ini. Lalu itulah bisa saya sampaikan tentang ulos. Nah, ini kan ulos kita kenal dulunya ini kan ditenun, artinya berarti ada pengrajin tenun. Nah, kira-kira KMDT sendiri bagaimana mengangkat para pelaku pengrajin tenun ulos ini agar mereka juga bisa lebih meningkat kesejahteraannya dengan hasil karyanya? Kira-kira seperti apa nantinya? Iya, jadi memang sebagai Komite Masyarakat Danau Toba, kebetulan tahun lalu juga kita ada mengarah ulus 17 meter ya, sekeliling Pujubuhin, yang bekerja sama dengan ormas lain. Kita laksanakan beserta Yayasan Pujubuhin, dilaksanakan di Samosir. Kebetulan saya juga ketua panitia. Di saat itu memang kita menjanjikan ada sedikit program yang akan kita membina para penenun. Tapi memang karena kegiatan juga rutinitas kantor dan semuanya belum tercapai. Mungkin dengan ini, karena memang kita murni KMDT melaksanakan Hari Ulos ini sebagai program ke depan, KMDT akan mencoba menyentuh para penenun sehingga yang mungkin, karena kita dengar ulos ini kan dijual mereka dengan harga memang agak mahal ya, tapi mungkin ketika dia pengen ditenun belum tentu juga ada pemasaran. Nah, kita akan mencoba membantu, mungkin ada nanti kelompok binaan kita penenun untuk dapat kita bantu mereka menjadi penenun yang profesional, lebih sejahtera. Ya, lebih sejahtera mereka. Bisa ditambahin dengan wakil ketua. Baik, seiring yang disampaikan oleh Ibu Ketua KMDT Kabupaten Samosir tadi, Bu Sinta, bahwa itu adalah satu program KMDT, bahwa Kabupaten Samosir itu juga satu komunitas, bahwa di sana ada masyarakat yang mencintai tentang ulus. Dan ini nanti sebagai program DPP KMDT, ini bukan hanya di Samosir, mungkin nanti di Simalungun ada, di Toba ada, di Humbang ada, Dairi ada. Hanya pada tahun ini kita pusatkan di Kabupaten Samosir sebagai tuan rumah, dan rencana nanti di bulan 12 akhir tahun ini kita akan juga mengadakan festival di Kabupaten Toba. Nanti itu akan kita baru. Jadi itu kalau KMDT sekarang programnya setelah kita menyelesaikan rakernas kemarin di Hotel Sultan Dalam, nah ini sudah full. Mungkin kalau DPP bisa sekarang agak keolahan. Artinya berkesinambungan. Dan Senin besok DPP KMDT juga diundang oleh Kementerian Pariwisata untuk merumuskan termasuk kartu kuning niaga Pak Toba. Nah ini juga, jadi itu bagian termasuk penghijauan nanti di kawasan Danau Toba dengan kerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan termasuk juga dengan kabupaten-kabupaten kepala daerah, termasuk di dalam program KMDT SDM Unggul. Kita sebelum rakernas 2 minggu yang lalu kita juga sudah membawa profesor dari Korea. Kita ada di Samosir, kita lakukan di Toba, dan ini akan berkelanjutan terus di setiap kabupaten kota di kawasan Danau Toba, termasuk di provinsi lain juga. Nanti di awal Desember juga ada kegiatan juga di Sumatera Barat. Jadi bukan hanya Danau Toba itu bukan hanya milik masyarakat Toba atau masyarakat Batak, bahwa itu adalah milik nasional, milik dunia yang harus kita ayomi bersama. Itulah harapan KMDT. Terima kasih. Baik, Bu Sinta selaku Ketua KMDT Kabupaten Samosir, kita sudah mendengar bahwasannya selain kita ingin melestarikan kebudayaan lokal, juga ada edukasi terhadap SDM. Kira-kira untuk closing kita, apa harapan Ibu kepada masyarakat secara umum maupun masyarakat Kabupaten Samosir? Baik, sebagai kita yang terjun ya dalam hal pelayanan kepada masyarakat, diharapkan agar masyarakat, khususnya kebetulan saya dari Samosir, ke Samosir dulu lah ya, secara global daripada Samosir, bahwa ulus itu dimanfaatkan sesuai dengan penempatan yang sakral ya, jangan dipakai untuk yang lain-lain. Walaupun bisa dalam bentuk fashion atau ya fashion itu bahwa sekarang ini kan udah banyak ya, fashion mana gitu, udah banyak fashion, tapi dilakukanlah itu sesuai tempatnya. Jangan dimainkan, iya, jangan dimainkan bahwasanya
Ulos kita ini kan warisan budaya yang tak benda, sehingga warisan budaya berarti yang harus kita gali, baik itu kaum milenial. Kadang-kadang kan mau juga anak-anak sekarang ini kurang ngerti lagi tentang ulos. Jadi ini memang orang tua harus menyampaikan juga pendidikan ulos ini kepada anak-anak dan akan regenerasi sampai berikutnya. Untuk secara umum lah ya seluruh kita ini, bahwa ulos juga saya pikir dimanfaatkan sesuai dengan tempatnya di mana kita pakai ulos tersebut. Ya. Baik, terima kasih kepada narasumber kami. Demikian pemirsa delegasi, kita sudah mendengar bagaimana program kegiatan KMDT Kabupaten Samosir maupun DPP KMDT yang bersinergi untuk mengangkat, melestarikan ulos maupun kegiatan-kegiatan lainnya di seputar kawasan Danau Toba. Demikian kita sampaikan dari studio Horas Medan. Horas